Halo teman-teman, berjumpa kembali di channel Igni Badminton Lover. Channel membahas seputar dunia bulu tangkis secara singkat, padat, jelas, dan sederhana ya teman-teman ya. Oke, sebelum kita lanjut, silahkan di subscribe, like, komen, dan diaktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan berita terupdate dari channel ini. Oke teman-teman, yang mau kita bahas kali ini adalah bagaimana cara meningkatkan power dan stamina teman-teman ya, dengan cara yang paling mudah ya teman-teman ya. Teman-teman cukup beli yang namanya racket training ya. Ini banyak macamnya ya, ada Haikua ada, Yonex ada, yang lain-lain pun juga banyak ya. Jadi yang saya pilih ini adalah merek dari Maxport. Kenapa saya pilih? Karena warnanya bagus, hitam doff semua, dilapisi tulisan dengan warna kuning keemasan, kelihatannya mewah ya teman-teman ya, mewah. Nah, ini saya dapatkan dengan harga 330 ribuan ya teman-teman ya, sesuai toko masing-masing. Offline, online ada yang berbeda-beda dan ada yang ada isi paketnya teman-teman ya. Grip pasti saya sudah lepas, langsung saya bersihkan kayunya, lalu saya pasang dengan isolasi listrik ya teman-teman ya, biar warnanya makin bagus. Ini ada hologramnya, tanda keasliannya, sini ada lambang Korea. Di sini tidak tertera sih ya, max tensionnya berapa, karena mungkin untuk latihan beban tangan teman-teman ya. Di sini ada tulisan 150 gram, design and engineered in Korea. Lalu ada tulisan Korea juga, registrasi nomor sekian, beratnya 150 gram. Oke, nanti kita timbang ya teman-teman ya. Ini penampakan grommetnya teman-teman. Oke, bagus, rapi, catnya juga bagus. Ini ada putih 2 di ujung teman-teman ya. Nah, ini bentuknya simetrik ya teman-teman ya. Ada tulisan Maxport di sini. Shaftnya itu medium to stiff ya, medium to stiff teman-teman ya. Sini ada lambang Maxportnya seperti biasa, bagus. Catnya 100%, catnya nilainya 100, kualitinya 100. Oke teman-teman ya, kita langsung hitung aja beratnya berapa dari 0 ya teman-teman ya. Kita hitung beratnya ada di 148 gram ya. Grip aslinya, setelah pasang grip asli ini sebenarnya berat totalnya 155an ya teman-teman ya, 155 graman. Nanti kalau teman pakai grip sama senar biasanya kan nambah 4-5 gram aja ya, itu mungkin sudah nilainya 153 tambah grip. Kalau saya saranin teman-teman ya, ini ada berapa macam, 120 gram ada, 150 gram ada, 160 gram juga ada ya, atau 170 berapa tuh saya lupa. Saran saya gini teman-teman, teman-teman kalau mau pakein gripnya ini, usahakan pakai grip yang tebal ya teman-teman ya. Kenapa? Karena biar beratnya itu di sini tuh ada. Jadi yang saya rasakan ini adalah, ini beratnya itu dari sini ke sini teman-teman. Beratnya itu dari sini ke sini. Jadi ini kan kayu ini kan kayak dia bagian dari sini ya. Takutnya kalau di sini terlalu ringan, pukulannya berat di sini. Ini kalau sesuai logika ya, sesuai logika teman-teman ya, ini bisa tidak awet jadinya. Jadi bisa beban di sini terlalu ringan, di sini terlalu berat, jadinya mungkin bisa patah atau bisa apa. Cuman ini bagus sih kondisinya ya. Jadi saran saya untuk meminimalisir seperti itu, teman-teman pasangin grip ya, grip yang tebal sampai sini ya, sampai sini, atau mungkin sampai sini boleh, sampai sini pun juga boleh. Yang penting dia ini pusatnya dari sini itu terlindungin ya. Ini logika saya teman-teman ya. Mungkin teman-teman yang udah sering ada yang make dan raketnya trainingnya nggak kenapa-napa bisa di share ya. Ini logika saya aja ya, karena ini semua ini kan nyambung jadi satu. Ini kan seperti bagian yang bisa patah, karena kan kalau misalnya rusak atau lapuk kayu ini bisa diganti ya teman-teman ya, bisa dipasang lagi. Jadi saran saya kalau mau pasang grip, pasang yang tebal dari sini biar bebannya juga di sini ada, jadi dia balance. Jadi untuk pukulan tuh dia di sini tuh bebannya tidak terlalu berat. Ini untuk saran saya ya teman-teman ya, boleh ditiru boleh enggak.
Lalu kenapa saya bilang ini bagus untuk latihan? Karena gini teman-teman, jika teman-teman sudah terbiasa main bulu tangkis, misalnya dalam satu pertandingan teman-teman menghabiskan waktu setengah jam sampai 1 jam ya, teman-teman coba latihan pakai ini dengan durasi yang sama. Jadi misalnya paling lama kita pernah main nih, misalnya saya pernah main misalnya paling lama tuh satu pertandingan tuh 45 menit misalnya ya. Teman-teman pakai latihan ini juga sekitar 45 menit boleh, 1 jam pun juga boleh. Jadi saat tenaga yang dikeluarkan teman-teman sudah adaptasi dengan raket yang berat, pada saat teman-teman pakai raket yang standar yang berat 90 sampai 100 gram, teman-teman tuh staminanya sudah terbentuk. Tentang masalah stamina itu teman-teman sudah tidak ada halangan dari pukulan smash maupun defense. Ini jelas membantu ya teman-teman ya, karena saya pernah ngerasain, saya cuma pakai begini aja mukul beberapa kali. Begitu saya pakai mukul dengan raket yang biasa kita pakai main ya, smash-nya jauh lebih kencang ya teman-teman ya, itu otomatis ya, karena dari terbiasa berat. Tapi kalau teman-teman pakai untuk lob, itu teman-teman harus adaptasi sedikit ya. Makanya kalau teman-teman bagi yang suka smash, full smash, jarang lob gitu ya, ini sangat berguna banget ya, karena pukulan smash itu kan pasti menukik ke bawah ya, tidak keluar dari area lapangan bulu tangkis ya. Tapi kalau teman-teman pakai ini, tenaganya terbiasa pakai ini misalnya, terus main pakai raket yang biasa, teman-teman pakai lob, mungkin bisa agak keluar sedikit ya. Jadi kalau teman-teman bagi yang suka smash, mukul, nyerang, latihan pakai ini bisa teman-teman ya. Ini sangat membantu banget. Jadi kalau misalnya saran saya, dimulai dari yang kecil aja dulu, dari yang 120 gram. Jangan langsung dipaksakan, main standar aja teman-teman ya. Main standar aja, kalau sudah capek ya istirahat dulu, jangan dipaksakan. Dicoba dulu latihan 10 menit, naik lagi 20 menit, naik. Nah, sampai 1 jam mungkin bisa. Setelah tubuh, tangan, lengan sudah beradaptasi dengan baik, baru kita pakai raket yang biasa. Itu saran saya. Saran yang ketiga ya, ini pertamanya kan pakai grip yang tebal ya. Saran yang kedua itu latihan secukupnya lah. Saran yang ketiga, gunakan senar yang tebal, seperti BG80 atau ketebalannya 68, 69, 70. Kenapa? Senar tebal dan tarikan tinggi. Kenapa teman-teman? Jika teman-teman sudah terbiasa dengan senar tebal, itu pasti bebannya lebih berat. Tenaga yang kita butuhkan untuk memukul bola itu lebih tinggi. Ditambah lagi dengan senar tarikan yang tinggi ya, 28 sampai 30. Itu butuh power yang besar. Saat teman-teman pakai raket yang berat, senar tebal, dan tarikan tinggi, teman-teman pindah dengan senar yang lebih tipis, tarikan yang lebih rendah, dan raket yang lebih ringan. Itu logikanya, itu sudah pasti power teman-teman tuh lebih besar ya teman-teman ya. Untuk smash itu pasti kenceng ya teman-teman ya. Itu secara nalar ya teman-teman ya. Boleh aja sih teman-teman, misalnya teman-teman pakai senar misalnya nih BG66 Ultimax tarikan 26, terus nanti pada saat main sama nih BG66 Ultimax tarikan 26 sama, nggak masalah. Yang penting kan kita sudah dapat bebannya, itu sudah dapat ya, kita sudah latihan berat, sekarang tinggal raket ringan, itu juga bagus. Kalau teman-teman mau full banget untuk ngelatih semuanya, itu pilih raket yang berat, senar yang tebal, tarikan tinggi, durasi bermainnya samain. Itu 3 hal itu sudah membantu teman-teman dari segi fisik, power, itu udah pasti ya. Kalau teknik kan beda ya, karena ini kita latihannya fisik sama power ya. Tergantung teman-teman aja, harganya juga nggak mahal-mahal banget. Dan juga kalau ini latihan kan nggak dipakai main, pasti awet ya teman-teman. Jadi teman-teman nggak bakalan rugi kalau misalnya beli raket latihan beban ya, karena pasti awet seterusnya ya. Paling cuma nanti setelah berapa senar, itu pun karena jarang dipakai main kan,
Mungkin senarnya juga jarang putus ya, tapi kalau misalnya udah 4 kali ya paling cuma ganti grommet aja, nggak mahal ya teman-teman ya. Raketnya juga tetap awet, grip juga mungkin jarang ganti ya karena kan cuma dipakai latihan aja, nggak terlalu berkeringat. Maksudnya nggak terlalu berkeringat seperti kita main gitu teman-teman. Tapi ya lebih awet lah pemakaiannya ya daripada kita pakai main bertanding ya teman-teman ya, entah itu permainan bertanding biasa ataupun serius. Oke teman-teman, mau coba hitung balance point ya, cuman kalau balance point sih nggak ngefek ya teman-teman ya. Kenapa saya bilang nggak ngefek, karena ini kan hanya latihan beban dan latihan fisik aja teman-teman ya. Nih kalau balance pointnya di sini teman-teman, di sekitaran sini. Oke deh, coba kita hitung aja ya. 300 hampir 40 ya teman-teman ya. Balance point hampir 400 mm, biasanya 300an, ini 400. Oke teman-teman, sekian review singkat dari saya. Jika ada teman-teman yang punya pengalaman menarik juga raket latihan beban, bisa di-share di kolom komentar ya. Nanti kita bahas-bahas sama-sama, biar teman-teman yang lain yang menyaksikan video ini juga bisa menambah pengetahuan ya. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada yang salah atau yang kurang, saya minta maaf. Sampai jumpa di video review saya selanjutnya dan terima kasih.